Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Bapak akan memberikan rangkuman berkaitan dengan proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan akan menjadikan atau ada manfaatnya bagi kalian dan bisa dipahami, dimengerti, dan bisa dipelajari. Oke, yang pertama Bapak akan memberikan materi berkaitan dengan sosiologi sebagai suatu sudut pandang ilmiah. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian sosiologi, di mana kita ketahui bahwa sosiologi ini merupakan ilmu kemasyarakatan, di mana secara harfiah berasal dari kata sosios dan logos, di mana sosios dapat diterjemahkan sebagai teman, sementara logos dapat diterjemahkan sebagai ilmu. Jadi artinya bahwa sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang berkaitan dengan di masyarakat, bagaimana perilaku pergaulan yang ada di masyarakat, atau kita singkat bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang teman, kawan, ya, atau masyarakat. Nah, itu pengertian ringkas dari sosiologi. Jadi sosiologi ini tadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat, di mana istilah sosiologi ini digunakan pertama kali dalam sejarah itu oleh Auguste Comte yang kita kenal dengan Bapak Sosiologi. Itu tahun 1798 sampai 1857, ya. Sekali lagi bahwa sosiologi ini, ilmu pengetahuan ini digunakan pertama kali oleh Auguste Comte itu sebagai Bapak sosiologi, ya. Itu sejarah singkat saja berkaitan dengan perkembangan ilmu sosiologi. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana manfaat mempelajari sosiologi. Sebetulnya di sini sangat banyak sekali manfaatnya untuk mempelajari ilmu sosiologi, karena sosiologi ini kita pelajari dalam sebuah lingkungan masyarakat, maka kita akan memahami segala teori-teori yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Jadi apa yang kita tadinya tidak tahu menjadi tahu, karena ilmu sosiologi ini ilmu yang dipelajari atau yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi segala tindak tanduk perilaku yang dilakukan oleh setiap manusia, setiap individu dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan masyarakat. Makanya banyak sekali manfaatnya di dalam mempelajari sosiologi. Jadi kita bisa tahu yang namanya apa itu diferensiasi, apa itu stratifikasi, apa itu yang namanya mobilisasi, itu kan. Itu salah satu manfaat kita, sehingga kita tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu sosiologi, ya. Selanjutnya yang pertama kita akan coba berkaitan dengan interaksi sosial dan tindakan sosial, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan orang lain, baik di rumah, ya, atau juga di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan orang, ya, dan saudaranya atau dan sekitarnya. Dalam lingkup yang lebih luas, keluarga kita juga berhubungan dengan keluarga tetangga. Jadi intinya di mana kita dalam hidup bermasyarakat satu sama lainnya saling berinteraksi. Nah, selain berinteraksi juga ada tindakan-tindakan sosial, ya. Kalau kita sudah hidup bermasyarakat, pasti kita akan berinteraksi dan bertindak di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu dalam interaksi sosial dan tindakan sosial. Apakah manusia perlu melakukan interaksi sosial? Ini jelas sekali bahwa tadi dikatakan bahwa
yang namanya manusia hidup dalam masyarakat selalu berinteraksi, selalu berhubungan dengan orang lain, ya. Dimana kita tahu yang namanya interaksi itu ada yang langsung, ya, atau juga ada dengan media-media yang lainnya. Yang jelas bahwa kita selaku individu sosial, selaku makhluk sosial, selaku manusia sosial, pasti kita saling ketergantungan, saling membutuhkan dengan orang lain. Maka untuk mencapai apa yang diharapkan tadi, maka ini ada yang dikenal dengan namanya interaksi. Maka kita harus adanya hubungan, ya. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Jadi hubungan timbal balik ini bisa terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ya, atau kelompok dengan kelompok, ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di dalam berinteraksi sosial, ya. Nah, selain itu juga selain daripada interaksi, yang perlu kalian tahu juga berkaitan dengan tindakan. Tadi sudah dikatakan bahwa manusia dalam hidup bermasyarakat bukan hanya sebatas berhubungan timbal balik, tapi harus ada tindakan apa yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lainnya. Karena bagaimanapun juga yang namanya manusia yang hidup di alam dunia atau hidup di lingkungan masyarakat, pasti ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh setiap individu, ya. Jadi tidak mungkin manusia hidup dalam suatu masyarakat dia bisa atau hanya berdiam diri. Jelas ini harus ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap individu. Adapun tindakan-tindakan tadi, maka di sini ada beberapa tindakan yang perlu kalian ketahui, yaitu ada tindakan rasional instrumental, ada tindakan rasional berorientasi nilai, ada tindakan tradisional dan tindakan afektif. Di mana kita ketahui bahwa tindakan rasional instrumental ini merupakan tindakan sosial yang dilaksanakan oleh seseorang, ya, yang memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai melalui tindakan-tindakannya, ya. Itu yang namanya tindakan rasional instrumental. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai, di mana tindakan ini merupakan tindakan sosial yang bersifat rasional dan memperhitungkan kemanfaatannya, namun berbeda dengan tindakan rasional instrumen tadi, ya. Dan yang ketiga adalah tindakan tradisional. Ini berbeda dengan tindakan-tindakan tadi yang lainnya, di mana tradisional ini tergolong tindakan sosial yang tidak mengutamakan pertimbangan rasional. Artinya bahwa baik tujuan tindakan maupun cara pencapaian tujuan tidak diperhitungkan secara khusus, ya, oleh aktornya. Jadi tindakan tradisional ini dilaksanakan hanya berdasarkan pertimbangan kebiasaan atau juga dikenal dengan adat istiadat. Dan yang terakhir adalah tindakan afektif, di mana tindakan afektif ini serupa dengan tindakan yang lain, di mana tindakan ini merupakan tindakan sosial, ya, serupa dengan tindakan yang lainnya, ya. Ini tergolong sebagai tindakan yang tidak mengutamakan pertimbangan rasional, di mana tindakan afektif ini dapat dibatasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor atas dasar
perasaan atau atas dasar afeksi ya. Nah, itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah lain waktu mungkin Bapak akan informasikan lagi materi-materi yang selanjutnya yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.